Jam tangan integrated bracelet ini wajib masuk ke wishlist kalian. Let's check this out. Hai guys, welcome back to Tanka Medium YouTube channel. Dan kali ini gue pengen sharing ke kalian setelah minggu kemarin gue unboxing si Citizen Tsuyosa yang ada 3 warna. Gue tertarik banget sama yang Sunburst Blue Dial. Dan kemarin udah gue resize braceletnya dan gue pakai. Dan selama ini gue ada beberapa notes yang pengen gue kasih ke kalian. Dan kali ini biar ada kayak perbandingannya sedikit, gue bakal bawa jam tangan yang ada di rumah gue juga. Ini adalah si PRX Formatic 80. Jadi ini ada 2 jam tangan integrated bracelet dan gue pengen bandingin langsung di sini ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum nonton video kemarin, gue bakal speed rem aja jelasin spesifikasi si Citizen Tsuyosa ini. Nah, jadi si Citizen Tsuyosa ini gue buka dulu kali ya. Buat kalian yang mungkin udah nonton atau belum nonton dan pengen tahu speknya, dan jadi si Citizen ini datang dengan case diameter itu 40 mm. Nah, ini kalian bisa lihat di sini 40 mm. Nah, ini 40 mm ya guys, size si diameter si case-nya. Dan ya, seperti yang kalian tahu, dia itu integrated bracelet style, jadi ya pasti hitungan lak-to-laknya tuh sampai ke link pertama. Nah, jadi dia tuh punya distance travel lak-to-laknya itu 45 mm. Jadi menurut gue masih reasonable banget untuk tangan-tangan yang sebesar gue gini, nggak terlalu kegedean lah, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Terus yang menariknya lagi, si Citizen ini tuh punya ketebalan yang bener-bener asik banget. Kenapa bisa gue bilang asik? Karena dia tuh ketebalannya cuma 11,8 mm. Dia punya sapphire crystal, terus juga di back case-nya itu open back case nih. Kalau kalian bisa lihat di top cam sini, display cashback yang belakang itu bukan sapphire guys, belakang itu mineral. Dia juga udah automatic movementnya. Ini adalah salah satu lineup dari Citizen yang memakai movement automatic itu guys. Jadi dia memakai movement itu Miyota 8210 dengan 21.600 vibration per hour dan juga punya power reserve di 40 jam yang menurut gue cukup banget. Nah, jadi setelah gue pakai beberapa hari kemarin belakangan dan gue bandingin sama PRX ini punya bokap gue, jadi kalian bisa lihat di sini lah ya. Ada 2 jam tangan integrated bracelet yang similar tapi nggak sama, bisa dibilang ya. Jadi dia punya beberapa fitur-fitur yang menurut gue agak berbeda dan pengen gue ya simple-simple gue bandingin sedikit lah ya. Jadi for your information, dan ini kan si namanya ini juga Japanese watch gitu, dan ini juga si PRX ini adalah Swiss watch. Jadi for the price point mereka udah berbeda hampir setengah ya kalau nggak salah. Itu membuat masuk ke notes kalian aja gitu. Kalau ini harganya si Citizen ini masih tergolong affordable untuk integrated sport style watch lah bisa dibilang, karena harganya 50% di bawah si PRX ini. Setelah gue pakai beberapa hari untuk beraktivitas, untuk kayak ya kerja work from cafe dan lain-lain, gue ngerasa berbedaannya karena City Sound ini sebenarnya gue sering pinjam juga ke bokap gue dan gue sering pakai juga. Salah satu poin penting yang bisa gue note ke kalian adalah, menurut gue untuk tangan-tangan yang sebesar gue gini doang, ya kalau nggak salah tuh tangan gue 15 cm paling ketatnya, gue personally lebih suka pakai Citizen Tsuyosa. Nah, dan ini gue mau kasih tau kenapa. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari si case construction-nya, ini menurut gue ada sedikit perbedaan antara si Citizen dan juga si PRX ini. Jadi kalau si PRX ini sebenarnya agak boxy ya guys ya, bisa dibilang ya, agak mengotak. Dia punya semua overall case-nya gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini, si Citizen itu agak rounded di atas ini guys. Kalau misalkan gue pakai, karena sebenarnya tangan gue nggak besar juga, kalau gue pakai di sini langsung, jadi kalian bisa lihat ini benar-benar sit flush di tangan gue karena menurut gue laknya turun dan juga dia punya traveling distance lak-to-laknya ini nggak terlalu jauh ya. Karena perbandingannya lumayan loh. Kalau si PRX ini kalau nggak salah dia itu udah hampir 5 cm karena dia dihitungnya sampai sini nih guys. Jari gue yang ini dia dihitungnya sampai atas ini. Kalau nggak salah tuh 5 sentian ya untuk PRX yang 40 mm ini. Walaupun for your note, ini dua-duanya jam tangan itu punya case diameter itu 40 mm. Gue lebih nyaman pakai si Citizen Tsuyosa ini karena menurut gue lebih duduk manis aja di tangan gue. Kalian bisa lihat, menurut gue ini lebih reasonable duduk di tangan gue, walaupun gue sendiri sebenarnya nggak pernah pakai jam tangan yang di atas 39 lah, karena pasti tenggelam di tangan gue. Tapi menurut gue dengan traveling luck distance 45 ini masih make sense banget di tangan gue, dan case construction si Citizen itu bener-bener masih oke banget di tangan gue. Nah sekarang gue mau bandingin langsung. Kalau kalian lihat ini, gue pakai ini di tangan kanan gue, si PRX ini. Jadi kalian bisa langsung comparison live aja di atas di top cam ini guys. Menurut gue sih personally ya,
lebih cakep gue pakai si Suyosa dibanding gue pakai si PRX, karena gue merasa luck to luck-nya itu agak sedikit ngemakan ya. Distance-nya tuh agak sedikit banyak makan ruang lebih di tangan gue. Ini kalian bisa lihat sini. Nah, jadi menurut gue yang tadi gue bilang, jadi si PRX itu agak lebih boxy ya, cuttingan-cuttingannya. Buset kayak baju aja, tapi ya beneran ya, agak lebih ngotak gitu. Dia punya K-shape ini ya di atasnya ya. Dan kalau si Citizen itu bener-bener menurut gue untuk tangan Asia, mostly kayaknya tangan kalian orang Asia lebih mirip deh sama tangan gue, karena lihat tuh lebih sit flush aja di tangan gue. Terus kedua, yang gue suka juga dari si ininya, mungkin gue bakal bandingin dari yang namanya integrated bracelet watch. Kita harus lihat si braceletnya juga. Nah, braceletnya si Citizen ini memang secara price point kan mereka agak jauh juga ya, hampir beda 50%. Emang kalau ngomongin soal solid, dua-duanya itu solid menurut gue. Si Citizen ini solid, dan si PRX pun ini juga solid dipegangnya. Tapi kalau misalkan braceletnya, mungkin karena pemilihan modelnya ya guys. Jadi kan kalau si PRX ini pakai flat link ya, bisa kalian lihat nih. Itu flat link. Jadi pipih ya. Kalau si Citizen ini menggunakan apa yang dibilang president style bracelet lah ya, bisa dibilang. Jadi trailing gini. Nah, dia itu agak sedikit bisa ada ruang mainnya lah gitu ya. Ada toleransinya di sini. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin si PRX, dia tuh udah hampir minim banget, hampir nggak ada toleransinya gitu. Dan secara build quality mungkin emang ini lebih berat dan lebih solid gitu dengan finishingnya. Tapi ada poin juga yang menurut gue menjawab kenapa gue lebih suka pakai Citizen Suyosa belakangan ini, karena Citizen Suyosa ini karena dia rounded ujung-ujungnya dan finishingnya itu menurut gue top lah ya dari Citizen. Dia tuh nggak tajam di tangan. Karena kalau misalnya kalian pakai PRX, misalkan kalian bener-bener fitin banget di tangan kalian, terus lagi cuacanya agak panas dan mungkin tangan kalian agak sedikit mengembang, itu bakal bikin ya bukan lecet-lecet lah ya, cuman agak sesak aja gitu. Dan karena ujung-ujungnya si PRX ini agak tajam-tajam di sini-sininya nih guys, di ujung-ujung sini ya. Jadi agak ngerasa, bilang risih sih nggak sampai risih ya, cuman itu dia lah, ada poin yang harus kalian consider kalau kalian lagi consider 2 jam tangan ini. Karena ya kita lihat banyak banget di internet beredar kalau misalkan Citizen ini adalah Japanese answer to PRX, to Swiss watch-nya Citizen ini PRX gitu. Nah, kemudian ini poin ketiga mungkin ya. Yang gue suka dari si Citizen Suyosa ini adalah dia punya berat yang lebih reasonable menurut gue. Jadi, kenapa gue bilang reasonable? PRX ini yang 40 mm menurut gue untuk jam tangan dress agak berat. Karena gue nggak tahu exact numbernya berapa, tapi yang gue tahu feel-nya di tangan gue ini agak berat aja guys. Mungkin karena ya itu dia build quality-nya agak lebih berat, jadi dia biar kerasa lebih solid, dan dia itu makanya kerasa di tangan gue itu agak lebih berat. Citizen ini gue pakai daily untuk manuver, untuk ngerjain di laptopan, untuk WFC dan lain-lain, itu masih enak banget. Karena menurut gue Suyosa ini masih kayak dress watch pada umumnya lah, Japanese watch pada umumnya, kayak kita pakai beberapa brand yang lain. Beratnya itu masih yang digolong kalau dipegang itu masih solid to the touch, tapi masih tergolong nggak enteng, nggak berat, jadi masih enak banget. Oke, berikutnya gue mau ngomongin soal cons yang gue temuin di si Suyosa ini ya. Jadi sebenarnya menurut gue ini bukan cons banget sih, cuman sebenarnya banyak ya jam tangan Jepang yang punya fitur ini, tapi gue merasa ini ada sedikit hassle aja di tangan gue. Kenapa? Jadi gini, dia itu kan punya power reserve di 40 jam, yang menurut gue udah reasonable banget untuk price point-nya, dan udah bagus banget juga 40 jam, jadi 2 hari kalian pakai masih oke lah. Nah, tapi kalau udah mati dan kalian mau set lagi nih, jadi ada sedikit minus yang gue temukan di construction si crown-nya. Jadi si crown-nya ini kan ada di angka 4 sini guys. Nih, dia sit flush banget, jadi menurut secara estetik sebenarnya bagus banget ditaruh di sini tuh. Jadi kayak walaupun di sini kan dia case-nya agak rounded-nya keluar gitu ya. Dan kalau misalnya di sini mungkin agak protruding keluar aja gitu. Cuman di sini dia protruding itu kecil banget. Tapi ternyata pas gue tarik, pertama nih nariknya agak susah. Jadi kalian harus nyari nih pelan-pelan. Kalau kalian nggak mau lecet pakai kuku ya harus pelan-pelan banget gitu. Jadi harus pelan-pelan ditariknya. Dan setelah dia keluar, ini nggak banyak ruang yang untuk kalian adjust gitu. Jadi kalau kalian pegang kayak gini, masih agak kayak nggak dapat gitu loh. Terus kalau kalian mau pakai kuku kan agak susah ya muternya ya. Kayak gitu pelan-pelan banget. Dan ini saat posisinya udah ditarik full ya. Kalau misalkan ditarik setengah untuk nge-adjust date-nya lebih kecil lagi. Jadi kalian tangannya harus bener-bener kering bagian sininya, dan kalian harus kayak gitu tuh. Baru dapat tuh guys kayak gini kalian pegang. Menurut gue ini adalah salah satu, bukan minus lah ya, cuman personally buat gue
kayaknya harus bisa dibikin sedikit lagi dia punya traveling crown-nya ketika ditarik itu masih ada ruang sedikit lah biar kalian bisa genggam full gitu dengan jari kalian, 2 jari ini bisa genggam full dan bisa enak gitu muternya. Karena ya sebenarnya dia tuh udah bisa di manual winding, jadi harusnya mereka consider ini lebih panjang aja gitu. Dan overall menurut gue jam tangan ini untuk budget under 6 jutaan, 6 juta atau 5 jutaan ya budgetnya, kalian bener-bener bisa consider jam ini untuk jadi your everyday watch mungkin, karena mostly kan kalau kalian nyari jam tangan seperti ini dengan integrated look itu bisa dipakai untuk harian karena formal dan non formal bisa kalian rock on gitu. Jadi kalian bisa meeting pakai jam tangan ini, tapi kalian bisa nongkrong juga pakai jam tangan ini dengan outfit apapun yang kalian mau gitu. Kalian bisa consider ini dengan price point segini, dengan build quality yang kalian dapetin, dengan tadi semua plus point yang udah gue mention dibanding salah satu rivalnya itu si anak Swiss ini, si PRX. Beberapa poin yang tadi gue udah sampein, menurut gue jam tangan ini wajib kalian consider untuk masuk ke wishlist kalian. Segitu aja video gue kali ini tentang pengalaman gue pakai Suyosa for the past week ini. Belakangan kemarin beberapa hari gue pakai si Suyosa untuk main-main keluar dan juga kerja. Dan menurut gue kalian wajib banget consider. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi. Gue Fier and this is Tan Cutouts. See you guys on the next video. Bye bye.